Telkom sendiri memang kita melihat masih cukup lain dengan proyeksi. Jadi kita masih bisa memberikan suatu pilihan, masih bisa dilakukan strategi buy on weakness. Hari ini masih ada pelemahan sekitar 0,39%. Sendiri baik maupun Telkom juga kita masih belum melihat adanya cukup banyak pergerakan, karena itu kita masih menunggu sentimen yang lebih positif lagi tentunya, selain juga dengan faktor juga tentu kita masih menantikan hasil kuartal 2 karena ini kan Telkom kemarin baru aja keluarin yang kuartal 1-nya, tapi kuartal 2 segera nanti di beberapa emiten di pertambangan, otomotif, dan juga mungkin telekomunikasi dan juga beberapa infrastruktur dan properti juga akan melaporkan kinerja keuangannya. Kita tunggu aja. Sudah pasti akan ada penurunan di kinerja kuartal. Kita juga masih bisa berharap akan adanya pembukaan ekonomi secara bertahap di kuartal 3, 4, dan juga lebih jauh kita menatap lebih optimis. Baik, kalau Anda sebutkan tadi sinyal untuk Telkom sendiri saat ini adalah buy on weakness, kemudian level-level berapa yang perlu diperhatikan oleh investor, Mas Robert? Melihat di pergerakan saham Telkom sebenarnya masih agak sideways gitu ya, di kisaran 3.000, 3.500 gitu ya. Ini kalau misalnya turun di bawah 3.000 nih, misalnya 2990, bisa dilakukan strategi buy on weakness, karena selama ini selalu menguji level resisten di kisaran 3.400, 3.500. Jadi memang sideways dengan kesempatan untuk trading range gitu untuk investor yang baik, berarti bisa kita bilang ini hanya technical correction saja untuk pergerakan Telkom hari ini, Mas Robert? Ya, betul, karena mengikuti pergerakan market secara keseluruhan memang masih belum favorable. Yang bisa menggerakkan dengan cukup signifikan terlihat juga dengan pergerakan pasar secara keseluruhan yang masih di zona merah seperti itu. Baik, kalau kita lihat dari sisi valuasi dari TLKM sendiri, dari PER ratio atau price to earning ratio yang dimiliki oleh Telkom saat ini adalah kurang lebih di 12,74 kali. Apakah menurut Anda ini valuasi yang sudah cukup mencerminkan pergerakan Telkom? Ya mungkin di kisaran 12 atau 10 sampai dengan 15 itu masih, karena kita juga melihat di kuartal 2 mungkin masih akan ada penurunan dari segi pendapatan maupun labanya sendiri. Kalau di kuartal 1 memang demikian, tapi kalau mungkinnya ke depan ini masih menjadi subjek untuk kita telaah bersama, karena di kuartal 2 ini kan masih banyak dari pemerintah mengenai PSBB, dan juga beberapa kantor dan juga perusahaan itu melakukan work from home, sehingga dari segi pendapatan legacy yaitu fixed line masih mengalami penurunan.